Menjelang bergulirnya pertandingan lanjutan round 3 yang akan dimulai pada awal Juni nanti, segala persiapan tentu sudah harus mulai dimatangkan sedini mungkin, baik oleh PSSI maupun jajaran pelatih anyar. Namun dari semua itu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, pemain tetap menjadi sosok paling vital. Mereka lah yang akan bertarung habis-habisan di atas lapangan, membawa harapan bangsa. Oleh karena itu, menjaga performa menjadi keharusan mutlak bagi setiap pemain, terutama mereka yang saat ini berkarir di kompetisi-kompetisi Eropa. Karena kita semua tahu, persaingan di benua biru memang luar biasa ketat. Sedikit saja lengah, posisi bisa langsung melayang. Untungnya, sebagian besar pemain timnas Indonesia yang berkiprah di Eropa mampu menjaga performa mereka dengan sangat baik. Bahkan, banyak di antara mereka yang terus mendapatkan kepercayaan tampil reguler di klub masing-masing. Kita bisa melihat nama-nama seperti Jesus, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Tom Haye, hingga yang terbaru ada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Ya, meskipun Marcelino saat ini baru mencatatkan menit bermain di level U21, tentu saja menit bermain adalah modal berharga, dan nyatanya kesempatan itu lagi-lagi dimanfaatkan menjadi gol. Sebuah kontrol yang layak diberikan apresiasi. Tak hanya Lino, beberapa pemain lain layaknya Ivar juga terus tampil reguler. Tapi spesialnya, kali ini Ivar bertemu beberapa pemain keturunan Indonesia saat menghadapi Volendam. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Let's go kita bahas sampai tuntas. Setelah beberapa lama namanya tak terdengar, akhirnya wonderkid Garuda Marcelino Ferdinand kembali merumput di Eropa. Kali ini ia tampil bersama Oxford United Academy saat dalam partai away di kandang Luton Town Academy di Kenilworth Road Stadium. Mengenakan jersey keramat bernomor 10, Marcheng tampil sejak menit pertama memimpin barisan muda Oxford United U21 dalam laga yang penuh tensi ini. Dan benar aja, pertandingan baru saja berjalan 3 menit namun Oxford United sudah menunjukkan tajinya. Melalui aksi brilian Louis Griffith, peluang pertama mereka langsung berbuah gol. Sebuah tembakan melengkung yang mengarah ke sudut gawang tak mampu dihalau kiper lawan. Skor cepat tercipta, Oxford United U21 memimpin 1-0. Tak butuh waktu lama untuk Marcelino ikut meninggalkan jejaknya di papan skor, memasuki menit ke-20, memanfaatkan umpan matang dari Kaswe. Marcelino menunjukkan kelasnya. Dari jarak dekat, ia melepaskan penyelesaian akhir yang tenang dan akurat. Gol kedua pun bersarang dan Oxford menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Sayang, video dari gol Marcelino masih belum dipublikasikan. Yang jelas, babak pertama sepenuhnya dikuasai anak-anak muda Oxford. Mereka menekan tanpa henti, mengurung pertahanan lawan, namun tambahan gol tak kunjung tiba. Sebelum peluit turun minum berbunyi, sebuah insiden kecil terjadi. Marcelino diganjar kartu kuning setelah pelanggaran di menit ke-45+4. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan nyaman Oxford United atas Luton Town. Memasuki babak kedua, Oxford kembali tancap gas, di mana Marcelino hampir mencetak gol keduanya melalui tendangan bebas di menit ke-57. Namun sayang, bola melayang tinggi di atas mistar. Saat pertandingan berjalan, pelatih Oxford mulai melakukan beberapa pergantian pemain. Sayangnya, momentum ini justru perlahan bergeser ke pihak Luton Town. Di menit ke-72, Luton memperkecil ketertinggalan. Tristram memanfaatkan ruang sempit di kotak penalti, melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Oxford. Skor berubah menjadi 1-2. Tak lama berselang, Marcelino harus meninggalkan lapangan. Ia digantikan oleh Palmer Flynn saat timnya masih unggul tipis. Namun perjuangan Luton belum berakhir. 6 menit setelah gol pertama mereka, Luton sukses menyamakan kedudukan. Setelah Knight-Wright yang tanpa ampun menaklukkan penjaga gawang Oxford, skor imbang 2-2 dan Oxford harus rela kehilangan kemenangan yang sudah di depan mata. Untungnya Oxford gak kena comeback remontada. Lebih lanjut, melihat perkembangan Marcheng, tentu ini adalah sebuah catatan yang pastinya akan menjadi modal bagus untuk Lino dalam karirnya di Inggris maupun di timnas. Yang mana hal itu yang membuat Marcheng mendapatkan pujian dari media di Inggris
Herald Series. Menurut media tersebut, sebagai pemain muda, kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Marcheng, karena memang butuh kerja keras agar dia bisa segera merasakan bermain di Championship. Pemain internasional Indonesia, Marcelino Ferdinand, mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sepak bola Inggris. Namun dia datang dengan banyak potensi, tulis media tersebut. Jika Marcheng mampu tampil apik terus di level U21, bukan tak mungkin pada musim depan Oxford akan kembali memberikannya kesempatan di skuad utama bersama Ole Rummenigge. Sebab diketahui tim utama Oxford sudah memastikan diri akan berada di Championship musim depan setelah kemarin menang atas Sunderland. Sehingga skuad Gary Rowett memastikan diri tak akan masuk ke lubang degradasi. Di sisi lain, setelah lama nggak bermain, tentu ini menjadi kabar bagus buat Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan jajaran tim kepelatihan yang full senyum. Harapan tim kepelatihan untuk melihat keganasan Marcheng bisa kembali terukir di matchday Juni mendatang, di mana timnas Indonesia memang dihadapkan pada misi berat di 2 laga sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia. Gimana enggak, selain masalah menit bermain, sampai saat ini cedera pun masih menghantui beberapa pemain layaknya Dean James, Kevin Dix, hingga Ragnar Oratmangun. Jelas entah itu federasi ataupun jajaran pelatih harus berpikir ekstra, terutama untuk bulan Juni, yang boleh dibilang sangat menentukan. Sebab, jika bisa meraih hasil maksimal, maka laga melawan China pada Juni di GBK, hingga hasil lawan Jepang, dirasa masih akan menjadi momentum terbaik bagi timnas menuju Piala Dunia. Tapi, FYI aja nih, Marcheng dipastikan absen lawan China di matchday Juni mendatang akibat akumulasi kartu kuning. Ia baru bisa kembali pada laga penutup round 3 kontra tim Samurai Biru Jepang. Selain Marcelino, dari Liga Belanda ada Ivar Jenner bersama Jong Utrecht di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Ivar kembali bermain reguler sebagai starter selama 90 menit. Kali ini pada pekan ke-36 ia menjamu sang pemuncak klasemen FC Volendam di kandang sendiri. Menariknya, Ivar juga bertemu 3 pemain keturunan Indonesia yang membela tim lawan. Namun dalam jalannya pertandingan, meskipun lawannya agak berat, sejatinya Ivar dan kawan-kawan bermain lebih dominan pada menit-menit awal di Stadion Galgenwaard. Terbukti di babak pertama FC Utrecht unggul 2-1 lebih dulu, lewat gol-gol dari Edard dan Gadari. Di sisi lain, Ivar memainkan perannya sebagai penenang lini tengah yang tak terlalu banyak gerak, namun selalu menutup pergerakan lawan. Nah, pada babak kedua, baru Ivar CS mengalami kesulitan saat FC Volendam mulai bermain ngotot. Pergerakan dari gelandang 21 tahun itu pun mulai terombang-ambing dengan rekan-rekannya yang sama-sama tertekan. Hingga pada akhirnya striker FC Volendam, Veerman, mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-54 dan 66. Dengan begitu, Veerman mencetak hat-trick di laga tersebut, yang tak bisa dibalas oleh FC Utrecht pada babak kedua. Dan laga pun berakhir dengan kemenangan tipis tim tamu 3-2. Yap, secara penampilan Ivar pribadi masih cukup konsisten menjadi jenderal lini tengah Jong Utrecht. Tapi yang paling menarik, Ivar sempat bertemu dengan salah satu pemain keturunan Indonesia lain di atas lapangan. Dia adalah Kaini van Uwelen, kiper yang melawan gawang FC Volendam selama musim ini dan membawa promosi ke Eredivisie musim depan. Dengan kemenangan Ivar Jenner CS, kiper setinggi 199 cm tersebut juga kini berhasil angkat trofi untuk pertama kalinya. Setelah Volendam memastikan diri mengunci pemuncak klasemen Eerste Divisie musim 2024-2025. Selain Van Uwelen, sejatinya masih ada 2 pemain berdarah Nusantara di skuad asuhan Rick Cruyff, yakni striker muda Mauro Zelstra dan bek muda Luca Blondau. Sayangnya, keduanya masih belum mendapatkan kesempatan dari sang pelatih untuk tampil, hanya menjadi penonton di tepi lapangan saja. Namun di beberapa laga sebelumnya, mereka berdua pun sejatinya sudah debut dengan skuad utama Volendam. Hanya saja, tim utama yang sedang berjuang angkat trofi masih belum berani mengambil resiko untuk menurunkan Mauro dan Luca Blondau sebagai starter. Kini dengan Volendam juara dan menyisakan 2 match, mungkin akan menjadi kesempatan bagi Mauro Zelstra dan Luca Blondau untuk unjuk gigi.
Sementara Kaini van Uwelen berumur 21 tahun telah jadi andalan utama untuk menepis setiap tendangan lawan. Walaupun pada akhirnya mereka bertiga masih belum menjadi pemain Indonesia, namun mau bagaimana, Kaini van Uwelen, Mauro Zelstra, dan Luca Blondo merupakan pemain yang mulai diincar PSSI. Khususnya Mauro Zelstra yang kini dikabarkan berkas dokumennya sedang diurus. Jadi dukungan kepada punggawa Garuda layaknya Ivar dan Marceng untuk setiap menit pertandingan juga jangan sampai kendor, ya kan?